Mbak Dona, apa kabar nih Mas? Baik, Dona hari biasa. Ini kapan datangnya nih? Kapan datangnya dari Portugal? Aku pulang tanggal 11 kemarin. 11. Oke, ini masih perasaan galau, masih apa gitu? Pasti selalu lah, karena kan meninggalkan anak-anak tinggal sendiri di sana pasti nggak mudah ya. Tapi ya didoakan saja semuanya sukses. Tapi pernah mengalami pengalaman yang sangat-sangat buat lu kayaknya aduh kok kayak begini gitu loh. Mungkin pas dia lagi ada apa gitu. Ya pasti apalagi kalau anak sakit sih biasanya kalau mereka jauh gitu ya. Karena kan jauh, aku nggak bisa ada di sana, nggak bisa menghibur mereka, saya cuma telepon, video call gitu. Itu pasti sedih banget. Kemarin juga pas aku pulang dia juga cedera kan. Cuma waktu itu dari masih ada di sana, cuma sekarang dua-duanya udah pulang di sini. Ya puji Tuhan anaknya udah mulai lebih. Tapi kalau mereka sakit biasanya seperti apa sih gitu loh? Ya pasti laporan sama orang tuanya ya kan, bilang sakit, cedera. Kemarin juga Sabrina sempat nggak enak badan, akhirnya nggak sekolah, kita harus izin ke sekolahnya gitu kan. Segala sesuatu kan untuk izin sekolah apa tetap harus orang tua yang email gitu ya. Cuma ya sedihnya ya nggak bisa meluk aja gitu. Karena kalau anak sakit, anak lagi sedih atau apa itu kan pengennya kita meluk ya, dan ada di dekat mereka. Cuma belum bisa, mudah-mudahan bisa segera balik sana. Oke, itu hanya palingan komunikasi sama Mas Darius gimana? Komunikasi sama Darius gimana? Darius Ini kan udah terpisah nih. pulang. Udah Darius pulang. udah balik tanggal 18 kemarin, nyampe seminggu setelah aku pulang dia pulang juga karena juga dia mau promo film terbaru kan, nanti mau premier dan lain-lain. Ya walaupun kalau kemarin dia di sana ya kita video call, pasti telepon, pasti chat gitu kan, kita punya keluarga yang anytime. Jadi kayak anak-anak bangun pagi apa kita pasti udah ngobrol, udah say hi, good morning, happy Sunday, karena kan bedanya 6 jam. Jadi kalau di sini baru jam 6 pagi, sana anak-anak baru tidur jam 12 malam, terus kita jam 12 di sini mereka baru mulai pada bangun gitu. Jadi komunikasi sih nggak pernah putus, cuma tetap aja beda ketika kehadiran itu orang tuanya ada langsung sama nggak ada, tuh tetap pasti ada rasanya kurang. Oke, kondisi Lionel sendiri sih gimana kakinya? Kalau Leo kemarin yang cedera Diego. Oh iya, dia Nomor udah dua. sorry. Leo sih puji Tuhan baik. Dia juga lagi nunggu lisensi untuk bisa ikut kompetisi, karena kompetisinya udah mulai, baru mulai minggu ini. Tinggal nunggu kalau lisensinya udah keluar dia bisa langsung ikut kompetisi. Diego pun juga seperti itu. Dia kondisinya udah mulai berlatih di lapangan. Hari Senin ini katanya udah bisa berlatih bareng sama tim. Tinggal nunggu lisensinya keluar untuk bisa ikut bermain di kompetisi. Tapi memiliki anak yang banyak tinggal di luar tuh seperti apa sih buat kamu gitu? Rasanya akhirnya mikirnya at the end ya kita tinggal berdua lagi ya sama Darius, karena aku berpikir bahwa oh ya benar anak itu titipan gitu, bahwa suatu saat dia akan menghasilkan rumah kayak untuk sekolah, untuk kerja, untuk nikah gitu ya. Jadi ya akhirnya aku selalu bilang sama Darius, ya kita akur-akur ya berdua, tinggal berdua di rumah gitu kan. Tapi kita berdua sebenarnya orang yang selalu pengennya kita bisa bareng-bareng sama anak-anak. Karena itu kan mereka juga masih anak-anak ya. Walaupun dia udah 18 sekarang, udah kembali dewasa, bisa bertanggung jawab buat adiknya. Cuma kan gimana pun buat orang tua kan buat ibu, mereka selalu jadi kayak anak kecil gitu buat kita. Jadi pengennya sih bisa bareng-bareng lah. Tapi meninggalkan anak perempuan gitu lah, anak satu-satunya lagi kan biasanya kan agak susah gitu. Ya, Sabrina kebetulan karena memang anaknya yang mau bareng sama kakak-kakaknya, aku selalu lihat bahwa dia kayak lebih happy kalau bareng sama kakak-kakaknya gitu. Jadi ketika dia minta untuk sekolah di sana, ya kita kasih tahu resikonya bahwa mama papa belum bisa nemenin, mungkin mamanya akan lebih banyak di sana gitu. Tapi ya kadang masih harus pulang, kerja, masih usaha gitu kan. Untungnya anaknya cukup bisa mengerti, walaupun pasti nggak mudah buat mereka karena urusan rumah mereka harus ngurusin sendiri, mulai dari bangun pagi, bikin sarapan, bikin bekal makan siang, makan malam, terus bersih-bersih, cuci baju, nyetrika, semua mereka harus bisa ngelakuin. Tapi aku pikir ini jadi pengalaman berharga yang mudah-mudahan akan membawa dampak baik buat masa depan mereka. Oke, kapan mau balik lagi? Rencananya? Sejauh ini pengennya sih Oktober, awal Oktober tadinya pengen balik, tapi sepertinya masih harus ngurus visa, jadi mungkin sejauh November lah mungkin aku akan balik. Berdua atau masing-masing? Darius mungkin duluan, akhir Oktober dia jadi berangkat, aku awal November, minggu kedua November mungkin udah balik. Oke, terakhir, cita-cita apa yang ingin diraih sih dengan sekolah khusus ke Portugal itu? Ya sebenarnya kan dia sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk memberikan kehidupan dan juga pendidikan yang terbaik yang kita mampu gitu ya. Khususnya sebenarnya untuk dia dan Diego karena mereka mengejar karir sepak bola, jadi memang
dia tuh selalu mengatakan sebelum 14 harus belajar di Eropa. Dan ketika 3 tahun di Prancis kemarin, Bordeaux 2 tahun itu kayaknya untuk development-nya udah cukup, dan mereka harus mencoba tantangan baru untuk masuk klub di Eropa. Dan kebetulan mungkin kita temunya di Portugal gitu. Jalannya justru ke sana. Cita-citanya, harapannya semoga anak-anak bisa benar-benar meraih prestasi, dan juga bukan hanya untuk sekolahnya tapi juga mulai karir sepak bola untuk profesionalnya mereka di Portugal. Semua dimulai dari bawah, kadang nggak mudah, tapi ya aku selalu bilang, karena kita berjuang sama-sama gitu. Mereka juga di sana berjuang, dan berharapnya